Orang kaya raya ini diperkosa oleh pasangan kencang butanya. Putrinya depresi dan trauma. Ketika ayahnya datang membangunkannya, dia berteriak. Dia kira ayahnya yang memperkosanya. Setelah melewati 1 tahun masa penyembuhan, putrinya terus terjebak dalam ingatan kejadian itu. Ketika dia melihat ayahnya, penyakitnya akan bertambah parah. Bahkan terkadang dokter curiga, apakah benar ayahnya yang melakukan itu? Ayahnya yang dicurigai itu mencari pemerkosa anaknya. Dia menembaknya. Dia tidak menuntutnya sama sekali, tapi dia mengurungnya di dalam goa. Vicente melihat ada orang yang datang, bergegas pergi, lalu disiram air oleh ayah gadis itu. Setiap hari dia diberi makanan yang penuh akan nutrisi dan juga mencukurkan jenggotnya, lalu membuatnya pingsan. Meletakkannya ke kursi operasi, mengikatnya dengan erat. Dia memanggil 4 dokter profesional untuk membantunya mengoperasi Vicente. Setelah minggu keempat pasca operasi, Robert menyiapkannya 6 buah dilator. Dari kecil hingga ke besar, satu persatu dibuka. Vicente tak mampu berbicara. Waktu berlalu, 1/2 tahun kemudian, muka dan tubuh Vicente semuanya dirubah, mirip dengan wajah putri Robert. Berdasarkan perintahnya, Vicente setiap hari harus memakai baju hitam ketat untuk mempertahankan porsi tubuhnya. Balik badan dan menendangnya. Robert kesakitan. Dia mengambil kunci, membuka pintu. Robert mengambil kuncinya, menggunakan kunci jarak jauh, menggembok pintu. Vicente sangat gelisah, berlari ke segala arah. Robert mengambil pistol memperingatkannya, sekali bergerak dia akan bunuh diri. Robert berkata, "Kamu tidak berani." Vicente menggoreskan pisau ke lehernya, darah mengalir. Robert membawanya ke ruang operasi. Setelah lukanya dijahit, dengan ajaib dia kembali hidup. Vicente yang tidak mati berganti nama menjadi Vera. Ketika melepas maskernya, kecantikan wajahnya mengejutkan Robert. Dia menyuruhnya memakai rok. Dia menolak. Semua baju itu dirobek menjadi serpihan-serpihan kain, lalu menarik penyedot debu, membersihkan semuanya. Setiap hari menyuruh Vera menonton TV. Hanya ada video pria memakai mahkota, berburu binatang liar dan latihan yoga. Untuk membuang waktu, Vera setiap hari hanya bisa mengulang pekerjaannya. Robert menjemput ibunya datang, menjaga Vera. Setiap hari konglomerat ini, hal pertama yang dilakukan setelah pulang yakni melihat eksperimennya, melihat setiap detail dari tubuh sempurna Vicente. Benar, orang di balik cermin itu ialah eksperimennya. Dia memiliki porsi tubuh sempurna dan wajahnya hampir sempurna. Ini ialah Robert yang membuatnya. Robert sering memperlihatkan beberapa video permainan, membuatnya menebaknya, berhalusinasi. Setelah ibu datang, setiap kali bertanya, orang ini pria atau wanita? Robert selalu memperingatkannya untuk tidak mendekatinya. Di hari Halloween, putra Marilia datang menjenguknya. Seika masuk ke dalam villa setelah makan malam. Di dalam berita muncullah video Seika yang sedang merampok. Seika memberi ibu penjelasan, jika bukan hari Halloween, dia tidak bisa kabur. Dia berbalik, melihat gambar sebuah ruangan. Gadis yang dilihatnya menarik perhatiannya. Orang yang di dalam seperti dirasakan, di luar ada yang melihatnya. Dengan sorot mata dinginnya mendatanginya, pikiran kotor Seika muncul. Ibu mengeluarkan pistol, memperingatkan putranya, melarangnya mendekatinya. Seika berkata, di dunia tidak ada ibu yang mampu membunuh anak kandungnya. Di saat itu, seluruh peluru ditembakkan. Suaranya terdengar oleh Vera. Dia sangat takut, rumahnya pasti kedatangan orang lain. Di sisi lain, Seika mengikat ibunya, tapi ruangannya terlalu besar. Mencari ke segala ruangan, dia tetap tidak menemukan ruangan rahasia. Vera sangat gelisah. Dia duduk tenang sambil berpikir. Menaiki tangga, akhirnya dia menemukan sebuah ruangan yang tidak dapat dibuka. Vera mendengarnya dari dalam. Pembicaraan mereka membuat Vera berpikir pria di luar pasti orang jahat, tapi dia juga ingin kabur. Seika mendatangi ibunya, mengeluarkan kaos kaki di mulutnya. Dia berhasil mendapatkan kunci. Ibu memohon kepadanya untuk dan tidak mendengarkannya.
Akhirnya Seika tetap pergi. Seika memegang kunci menuju lantai atas, membuka pintu. Vera yang menjadi wanita bersembunyi di balik pintu. Seika membuka pintu, dia menendangnya dengan keras. Dia terjatuh. Vera berlari keluar, namun tetap tertangkap. Dia berpegangan pada pagar, ingin meloloskan diri. Namun sekarang Vera sudah berubah. Badannya tidak punya otot lagi. Dia tidak bisa meloloskan diri. Akhirnya dapat dibayangkan sendiri. Di saat itu Robert pulang. Melihat keadaan ibunya seperti itu, dia tahu ada yang tidak beres. Dia mengambil pistol dan menembak adiknya. Setelah itu Vera bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa dan merokok di sana. Ibunya membersihkan kasur, memberitahu Vera. Semuanya penuh dengan kegilaan. Setelah hari itu, Vera dapat bebas melakukan apapun di villa. Ibu itu menceritakan banyak hal. Istri putranya dahulu karena sebuah kecelakaan, semua kulit di tubuhnya terbakar. Setelah hari itu, Robert selalu menemaninya. Setelah istrinya bangun karena penampilannya jelek, dia lompat bunuh diri. Setelah Robert selesai mengubur mayat adiknya, pulang dia membawa Vera masuk ke dalam. Mereka tidur bersama. Vera bersumpah tidak akan mengkhianatinya selamanya. Ibunya tidak mempercayai wanita di hadapannya, namun dia tidak pernah tahu sebenarnya dia adalah laki-laki. Robert menyetujui Vera, membiarkannya pergi membeli baju. Ibu membawa pistol, siap setiap waktu untuk membunuh Vera. Di waktu itu, rekan operasinya bertahun-tahun lalu mencari Robert. Dia membawa koran tahun lalu. Pria yang ada di sana adalah wujud asli Vera 6 tahun yang lalu. Robert yang tidak pernah mengancamnya mengambil pistol, mengusirnya. Vera muncul, berkata dia sendiri yang bersedia. Duduk di pangkuan Robert. Pria itu melihat mereka dan pergi. Dari samping, Vera melihat fotonya yang dulu. Beribu pikiran masuk ke dalam otaknya. Di tengah malam, dia diam-diam masuk ke ruang baca, mengambil pistol lalu menembak Robert. Setelah mendengar suara, ibu menaiki tangga. Dia juga tertembak. Vera meninggalkan villa, pulang ke butiknya, melihat Lisa dan ibunya. Lisa melihat gadis di depannya sangat asing. Mereka saling berbicara. Wanita di hadapannya ialah Vicente. 6 tahun yang lalu karena racun, dia melakukan kesalahan. Di tangan orang berubah menjadi wanita. Lisa menangis terharu. Ibu datang, mengetahuinya, terkejut hingga tak mampu berkata-kata. Film ini memberitahu kita jangan pernah berbuat jahat, bukan karena balas dendam, melainkan karena karma. Sampai jumpa. Film selanjutnya lebih menarik.